Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdan Sakuro dengan NIM 08011282025045. Nah, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan cara pengerjaan tugas pemrograman komputer saya atau Prokom. Nah, dalam tugas ini kita itu akan membuat 3 program. Yakni soal yang pertama, kita akan membuat program untuk mengecek bilangan genap dan ganjil dari sekelompok bilangan. Nah, misalnya di sini outputnya itu 11111, maksudnya inputnya itu 1111 dengan outputnya adalah ganjil. Nah, terus soal yang kedua, buat program untuk mencari nilai KPK dan FPB dari 2 bilangan. Terus yang ketiga, untuk membuat program dari sekumpulan input bilangan 1 sampai 10 yang cuma menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali saja. Artinya kalau seandainya bilangan itu munculnya tidak lebih dari 3 kali, maka outputnya adalah tidak ada. Oke, sekarang kita coba. Nah, di sini saya sudah menyiapkan program untuk menghitung, maksudnya untuk menentukan atau mengelompokkan bilangan ganjil dan genap. Oke. Nah, seperti biasa, untuk membuat program ataupun untuk memulai program, kita harus menentukan dulu field header yang akan kita gunakan. Nah, kali ini kita akan menggunakan field header IOStream. Kenapa kita menggunakan IOStream? Karena nanti kita akan banyak menggunakan cout, fungsi-fungsi seperti cout, cin, dan juga ndl. Nah, itu semua akan ada pada field header IOStream. Terus selanjutnya kita akan menggunakan using namespace std. Kenapa? Karena ini tuh seperti mendeklarasikan bahwa kita itu akan menggunakan semua fungsi ataupun semua program yang udah kita buat ini seluruhnya gitu. Jadi kayak untuk mendeklarasikan gitu. Terus selanjutnya kita akan menggunakan fungsi utama in main. Oke, kita langsung aja ke programnya. Yang pertama, kita itu akan harus menginput dulu variabel-variabel yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita memiliki 3 variabel. Pertama, x10. X10 di sini x array dengan batas 10 maksudnya. Terus juga ada n. N di sini itu untuk menentukan banyaknya bilangan nanti. Terus juga ada i, ini tuh berfungsi untuk pernyataan for. Nah, dengan tipe data integer. Karena nanti bilangan-bilangan ini pasti adalah bilangan bulat. Dan itulah kenapa kita mau menggunakan tipe data integer. Oke, selanjutnya kita buat dulu cout, masukkan banyaknya bilangan. Kenapa? Ini tuh biar tampilan lebih rapi gitu. Jadi pada saat kita running program itu kita tahu perintahnya itu apa gitu. Kita itu harus masukkan apa gitu. Kalau seandainya kita buat masukkan banyaknya bilangan, kalimatnya seperti ini, maka kita tahu, oh ternyata kita itu disuruh untuk memasukkan bilangan. Nah, setelah kita men-cout ini, terus kita lanjutkan dengan cin. Cin di sini itu untuk membaca variabel, untuk memasukkan bilangan yang udah kita input tadi ke dalam variabel ini. Nah, variabel di sini adalah n. Jadi, sekarang n-nya ini bertanggung jawab untuk membaca berapapun bilangan yang kita masukkan di sini. Namun dengan catatan batasnya adalah 10. Kenapa kok cuma bisa 10? Enggak sebenarnya. Tergantung berapapun yang kalian mau. Sebenarnya kalau misalnya X ini atau X array ini kita mau isi 100 pun enggak masalah. Karena ini tuh tidak terbatas. Namun untuk kali ini kita bikin 10 aja. Oke. Kita bikin 10 aja. Selanjutnya, kita masuk ke pernyataan for. Nah, kenapa kita akan menggunakan pernyataan for? Karena nanti setelah kita ketahui bahwa banyaknya n nanti berapa, itu kita akan membuat output sebanyak itu pula. Maksudnya seperti apa sih? Gini, misalnya kita buat n-nya itu misalnya 5 gitu ya. N-nya sama dengan 5. Nah, maka nanti banyaknya bilangan ke ini, setelah ini tadi, bilangan ke ini adalah 5 juga. Kenapa bisa seperti itu? Penjelasannya seperti ini. Misalnya, ini kan pernyataan for. For di sini dimulai dari i. Nah, i-nya ini dimulai dari 1. I-nya dimulai dari 1. I sama dengan 1. Terus, i lebih kecil atau sama dengan n.
N-nya di sini tadi ini kan, 5. Nah, pada saat kita mau men-cout bilangan ke, terus juga kita akan memasukkan bilangan I, bilangan ke I itu artinya kita harus menentukan dulu I-nya ini berapa. Nah, seperti kita ketahui bahwa I-nya dimulai dari 1, itu artinya nanti pada program ini itu akan tercetak bahwa bilangan ke dimulai dari 1. Seperti itu. Nah, dengan syarat I-nya itu memenuhi bahwa lebih kecil dari N. Nah, apakah I lebih kecil dari N? Apakah 1 lebih kecil dari 5? Jawabannya iya. Karena ya 1 memang lebih kecil dari sama dengan 5. Nah, karenanya nanti akan ter-output pada saat kita running program nanti itu adalah bilangan ke 1. Oke, kita lanjut nih. Setelah kita tahu bahwa I-nya udah lebih kecil dari sama dengan N, kita langsung naik lagi nih. Kita kembali ke I++-nya. Nah, di I++ itu artinya nilai I-nya itu akan bertambah. Bertambahnya itu 1. Nah, seperti kita ketahui bahwa I-nya tadi kan 1 nih. Nah, setelah jadi I++, I1 itu ditambah 1. Maka sekarang I-nya sama dengan 2. Nah, apakah I sama dengan 2 itu lebih kecil atau sama dengan N? Apakah 2 lebih kecil atau sama dengan 5? Maka jawabannya iya. Maka karena iya, nanti pada saat merunning, program juga akan membaca atau mengeluarkan output bilangan kedua. Bilangan kedua. Nah, kita lanjut nih. Kan kita ketahui bahwa I-nya sekarang adalah 2. Sekarang I-nya sama dengan 2. Kita masuk lagi ke I++. I++ nih. I++, kan I++ itu adalah menambah 1. Yang tadi awalnya 2, terus ditambah 1, sekarang I-nya sama dengan 3. Sekarang I-nya sama dengan 3. Nah, pertanyaannya kembali lagi ke sini nih. Bentuk pernyataannya kembali lagi ke sini. Apakah 3 lebih kecil atau sama dengan N? Atau lebih kecil atau sama dengan 5? Jawabannya masih iya. Karenanya nanti program akan tetap menginput lagi bilangan ketiga. Dan begitu seterusnya. Nanti itu akan berlanjut terus tergantung seberapa banyak nilai N yang kalian masukkan. Nanti I-nya itu akan menyesuaikan dengan berapa banyak sih N yang telah kita masukkan dari awal tadi. Nah, kita coba lanjut lagi ya. Sekarang kita lanjut lagi nih. Kita kan udah nih kita ketahui bahwa 3-nya lebih kecil sama dengan N. Kita kembali lagi ke I++. I++, tadi kan I-nya sama dengan 3. I3 ditambah 1 itu sama dengan 4. Sekarang kita dapat bahwa I-nya sama dengan 4. Nah, apakah 4, kita kembali lagi ke sini. Apakah 4 lebih kecil atau sama dengan 5? Jawabannya masih iya. Karena 4 memang lebih kecil atau sama dengan 5. Maka nanti pada saat program itu akan mengoutput nilai bahwa bilangan keempatnya. Nah, kita lanjut lagi nih. Kita kembali lagi ke I++-nya. Kita ketahui bahwa sekarang nilai I-nya adalah 4. Nilai I-nya sekarang adalah 4. 4 karena plus-plus jadi tambah 1 sama dengan 5. Sekarang kita dapat bahwa I-nya sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil atau sama dengan N? Jawabannya masih iya. Karena 5 itu sama dengan 5 dong. Iya kan? Oke, kita lanjut nih. Kita lanjut ke outputnya menjadi bilangan kelima. Nah, kita lanjut lagi. Setelah kita dapat tadi, kita kembali lagi ke I++-nya. Ke I++. I++, kita ketahui bahwa nilai I-nya 5 kan? Tambah 1 sama dengan 6. Nah, sekarang I-nya sama dengan 6. Pertanyaannya, apakah 6 lebih kecil atau sama dengan 5? Maka jawabannya tidak, karena 6 lebih besar dari 5. Itulah kenapa maka program akan berhenti di sini. Dia tidak akan lagi men-outputkan nilai bilangan ke-6. Karena I-nya tidak memenuhi persyaratan ini bahwa I itu harus lebih kecil atau sama dengan N. Karena di sini I-nya sama dengan 6 dan N-nya sama dengan 5. Itu artinya bukan lebih kecil melainkan lebih besar. Itu artinya nanti programnya akan berhenti di sini.
dia tidak akan mengoutput apa-apa setelah itu. Jadi dia akan berhenti di bilangan kelima aja, bilangan keenam nggak ada lagi. Kecuali kalau misalnya kalian memasukkan nilai n-nya itu sebanyak 6, sebanyak 7, maka bisa aja nanti akan berlanjut. Seperti itu. Itu untuk pernyataan for. Nah, ini kan nanti kita akan dapat nih 5 tempat untuk memasukkan bilangan-bilangan ini. Nanti kita akan dapat 5 bilangan. Yang dimana bilangan itu akan dideklarasikan atau dibaca oleh variabel xi atau xri. Oke, gitu ya. Kita lanjut lagi nih. Karena nanti kita akan mengelompokkan kira-kira dari bilangan-bilangan yang kita output dari 5 ini, input dari 5 ini, itu yang mana yang genap, yang mana yang ganjil, maka kita bikin aja gini. Kita bikin genap dulu. Nah, untuk program genap, itu kita masih akan menggunakan pernyataan for. Nah, di pernyataan for ini juga masih sama. Dengan batas i-nya sama dengan 1, dimulai dari 1, terus juga i-nya lebih kecil itu sama dengan n, terus juga is plus plus juga rumusnya. Nah, terus kita coba nih. Namun, di sini itu akan dikolaborasikan dengan pernyataan if. Nah, di sini itu tertulis bahwa if xi modulasi dengan 2 sama dengan 0. Artinya apa sih? Artinya tuh gini. Apabila xri itu bermodulasi atau apabila dibagi 2 itu menghasilkan sisanya 0, maka termasuk ke dalam bilangan genap. Nah, kita lihat nih, kita coba. Untuk pernyataan if-nya ya. Untuk pernyataan if-nya apabila xi itu modulasi atau apabila xi dibagi 2 itu sisanya 0, maka termasuk ke dalam bilangan genap. Nah, gimana cara kita untuk menentukannya ini? Tentunya kita harus menentukan dulu nilai xi-nya berapa. Ya, ini tergantung dari berapapun bilangan yang akan kita input di pernyataan for sebelumnya. Ya, ini di angka-angka ini. Nanti pada saat program kita running, ini bilangan-bilangan ke-1, bilangan kedua, ketiga, keempat, kelima, ini akan muncul pada program dan kita bertanggung jawab untuk mengisi ini. Oke, kita coba nih. Kita ambil aja bilangan sembarang ya. Kita misalkan bilangan pertama itu 2 ya, misal. Terus bilangan kedua itu misalnya 3, 5 lah gitu lah. Terus juga yang ketiganya itu 9, kita ambil bilangan sembarang aja ya. Terus juga yang keempat itu adalah 4 gitu. Terus yang kelima itu 3 misalnya. Nah, kita ketahui bahwa kita udah memiliki nih 5 bilangan. Dan yang ke-1 ada bilangan 2, yang kedua ada bilangan 5, bilangan ketiga ada 9, bilangan keempat ada 4, dan bilangan kelima ada 3. Nah, sekarang tugas kita adalah mengelompokkan kan. Nah, kita mulai nih untuk bilangan genap dulu. Di antara 5 bilangan ini, yang mana kira-kira yang bilangan genap? Nah, cara menentukannya seperti yang saya sebutkan tadi, apabila xi modulasi 2 sama dengan 0. Kita udah dapat 5 nih nilai xi. Kita ambil satu dulu. Itu xi-nya sama dengan 2 kan? Yang bilangan 1 itu xi-nya sama dengan 2. 2, rumusnya kita masukin. 2 modulasi 2 sama dengan 0. Apakah benar? Apakah 2 dibagi 2 itu menghasilkan sisa 0? Maka jawabannya benar. Kenapa? Karena 2 dibagi 2 sama dengan 1 dan hasilnya 0. Nah, karena benar, nanti pada program itu angka 2 akan terinput. Nanti teroutput. Nanti nilainya akan menjadi seperti ini. Nah, nanti 2 ini akan tergabung ke dalam kelompok bilangan genap. Oke, kita lanjut lagi. Bilangan kedua kita ada 5. Ada 5 nih. 5. Terus masukin lagi rumusnya. 5 modulasi 2 itu sama dengan 0. Apakah benar? Maka jawabannya salah. Ayo, kenapa salah? Karena 5 dibagi 2 itu sama dengan 2 dan menyisakan 1. Sedangkan yang kita cari itu adalah yang sisanya 0 aja. Yang bersisa itu nggak masuk. Karenanya, 5 bukanlah termasuk dalam bilangan genap. Itu cara kerjanya. Oke, kita lanjut lagi. Bilangan ketiga kita ada 9. 9 kita masukin rumusnya. 9 modulasi 2. 9 dibagi 2, apakah menghasilkan 0?
Maka jawabannya salah lagi. Karena 9 dibagi 2 sama dengan 4, menyisakan 1. Nah, karena menyisakan 1, maka salah dong. Karena kita mencari yang sisanya cuma 0. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bilangan keempat. Bilangan keempatnya nilainya 4 juga. Kita masukkan rumusnya 4 modulasi 2 sama dengan 0. Apakah benar? Apakah 4 dibagi 2 itu menghasilkan sisa 0? Maka jawabannya benar. Karena 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisanya 0. Nah, karena benar, nanti dia akan tergolong dalam bilangan genap. Oke, kita lanjut lagi bilangan yang kelima. Bilangan kelima kita ada 3. 3 modulasi 2 sama dengan 2. Apakah 3 dibagi 2 itu menghasilkan sisa 2? Ini sisa 0 maksud saya. Maka jawabannya tidak, karena 3 dibagi 2 sama dengan 1 menghasilkan 1. Menghasilkan sisa 1. Maka jawabannya salah. Karena salah, itu artinya dia tidak termasuk ke dalam bilangan genap. Nah, seperti itulah cara kerjanya. Jadi kalau misalnya kalian menginputkan bilangan berapapun di sini, asalkan dia apabila dibagi 2 itu menghasilkan sisa 0, maka dia akan termasuk ke dalam bilangan genap. Oke, kita lanjut lagi. Kita coba untuk mengelompokkan bilangan ganjil nih. Kita buat cout ganjil kan di sini. Oh ya, ini ada cout NDL. Apa sih gunanya? Jadi cout NDL ini tuh berfungsi untuk menambahkan space tambahan gitu. Jadi pada saat kita running program nanti, itu tampilan programnya akan lebih rapi gitu. Nanti akan ada spasi gitu. Kayak gini tuh ada spasi kayak gini. Jadi tampilannya akan bagus gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah, oke, kita lanjut nih. Kita lanjut ke cout ganjil. Kita akan membuat program untuk mengelompokkan bilangan-bilangan ganjil. Oke, sama sih sebenarnya untuk programnya itu sama seperti bilangan genap, masih menggunakan pernyataan for dan juga dibantu sama pernyataan if. Dengan i-nya sama dengan 1, dimulai dari 1, terus juga i-nya lebih kecil sama dengan n, i plus plus juga. Namun yang beda adalah rumus if-nya, bahwa xi modulasi 2 tidak sama dengan 0. Nah, bedanya di situ. Jadi kita copy aja di sini ya. Ya lebih gampang. Kita copy aja karena nilainya juga sama kan. Nilainya 2, 5, 9, 3 juga kan. Tuh, sama kan. Oke. Tapi bedanya di rumusnya. Di sininya itu tidak sama dengan 0, bukan sama dengan 0. Tanda seru di sini itu menyatakan bahwa tidak sama dengan. Ini salah ya, ini 1. Nah, tidak sama dengan. Oke, sudah nih. Oke, gimana cara menghitungnya? Sama aja seperti tadi sebenarnya. Jadi kalau seandainya kita tahu bahwa bilangan pertama kita adalah 2, apakah 2 dibagi 2 itu tidak sama dengan menghasilkan sisa 0? Maka jawabannya salah. Kenapa? Karena 2 dibagi 2 itu sama dengan 1 dan menyisakan 0. Nah, sedangkan kita cari di program pengelompokan ganjil ini adalah yang tidak sama dengan 0. Kita nggak nyari yang sama dengan 0, karena ini salah. Kita lanjut nih. Bilangan kedua kita adalah 5. 5, apakah 5 modulasi 2 tidak sama dengan 0? Maka jawabannya benar. Kenapa? Karena 5 dibagi 2 itu sisanya sama dengan 1. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisakan 1. Nah, karenanya ini termasuk ke dalam bilangan ganjil. Karena kita kan memang mencari yang bukan sama dengan 0. Seperti 5 ini. Oke, kita lanjut lagi. 9, apakah 9 dibagi 2 menyisakan 0? Jawabannya tidak. Berarti benar dong, karena kita memang mencari yang tidak menyisakan 0. Yakni 9 dibagi 2 itu 8. 9 dibagi 2 itu 4 maksud saya. Dan menyisakan 1. Maka benar, karena kita memang mencari angka selain 0 pokoknya. Itu sistem kerjanya seperti itu. Oke, lanjut lagi nih. 4 modulasi 2.
Apakah 4 dibagi 2 menyisakan 0? Maka jawabannya tidak. Karena 4 dibagi 2, 4 modulasi 2 itu menghasilkan 0. Maka dia bukan termasuk bilangan ganjil. Karena yang kita cari cuma yang menghasilkan bukan 0 aja. Oke, berarti ini salah. Oh iya, saya lupa. Kalau seandainya ini benar, itu artinya nanti bilangan 5 itu akan termasuk ke dalam golongan ganjil. Terus juga ada 9, 9 juga akan termasuk ke dalam golongan ganjil karena dia benar. Oke, kita lanjut nih. Ke bilangan kelima. Bilangan kelima kita ada 3. 3, apakah dibagi 2 itu menyisakan 0? Menyisakan bukan 0? Maka jawabannya iya, karena 3 dibagi 2 itu sama dengan 1 sisa 1. Maka benar. Sisanya 1. Pokoknya kita mencari yang bukan sama dengan 0, maka dia termasuk ke dalam bilangan ganjil. Di sini sama dengan 3. Nah, dari sini kita udah dapat nih, dari kelima bilangan yang udah kita input tadi, kita udah dapat outputnya bahwa bilangan genap itu adalah 2 dan 4, dan bilangan ganjil adalah 5, 9, dan 3. Oh iya, mungkin juga akan ada pertanyaan dari kalian bahwa, Kak, itu kenapa 2 modulasi 2 itu harus tidak sama dengan 0? Kenapa kita nggak pakai rumus gini aja? 2 modulasi 2 itu sama dengan 1. Kan sama aja. Misalnya, 2 dibagi 2, apakah menyisakan 1? Maka jawabannya salah kan? Karena ini menyisakan 0. Terus juga ini juga sama. Apakah 2 modulasi, salah 5 itu ya. 5 modulasi 2 itu menyisakan 1, maka jawabannya pun benar. Karena 5 dibagi 2, 2 menyisakan 1. Benar kan? Dan seterusnya itu juga memang benar. Nah, namun ada satu angka yang bisa menyebabkan salah. Apa tuh? Misal nih kita menginputkan bilangan di salah satu bilangan ini 1 gitu misalnya. Misalnya 9 ini kita ganti 1 ya, misalnya. Pada bilangan ketiga ini kita ganti 1 gitu. Misal aja ya. Tuh. Misalnya di sini kita ganti 1 ya. 1 modulasi 2 itu apakah sama dengan 1 juga? Maka jawabannya salah dong. Kenapa? Karena 1 dibagi 2 itu menyisakan setengah, bukan menyisakan 1. Nah, karenanya programnya menjadi salah, padahal kita tahu bahwa 1 itu adalah ganjil, dan harusnya pun termasuk ke dalam golongan ganjil. Nah, karena itu program ini tidak berfungsi atau tidak kita gunakan. Karena ada satu angka atau ada satu bilangan yang apabila kita masukkan itu akan bernilai salah, yakni 1. Itulah kenapa kita menggunakan pemrograman atau menggunakan fungsi ini. Oke, kita udah selesai nih. Kita udah dapat juga outputnya bahwa genapnya ada 2, 4, terus juga ganjilnya ada 5, 9, dan 3. Kita lanjut nih. Nah, kan tadi kan if-nya X, apabila kita udah dapat nih 2 modulasi 2 misalnya kan tidak sama dengan 0, nanti akan kita buat nih, kita baca XI atau mungkin nilai XI yang baru yang udah kita sudah dihitung tadi gitu. Namun memang itu perhitungan ini itu semua tidak akan terlihat pada program. Namun yang terlihat pada saat kita running nanti itu hanya genap ini, terus juga ganjil dan bilang-bilangannya ini. Seperti itu. Namun kita juga harus mempelajari kira-kira cara pengerjaannya itu seperti apa. Nah, caranya itu seperti inilah. Gitu. Kalian gampang atau mudah? Kok gampang atau mudah ya? Susah kah? Gitu maksudnya. Gampang atau susah? Gitu. Oke, karena ini kita udah semua gitu. Output nilainya juga udah dapet nih. Udah dapet genap 2, 4, terus juga ganjil 5, 9, dan 3. Maka kita coba aja, kita buktikan apakah benar. Ya udah kita hitung dari tadi, dan dengan cara Boolean error. Taunya kita udah hitung kayak taunya salah ya kan. Oke, kita coba nih, kita Boolean error. Agak lama ya kayaknya loadingnya. Nanti kita coba samain, kita masukin semua bilangan ini, kita samain gitu. Apakah benar itu hasilnya bakal sama atau ternyata beda. Aduh, kalau beda gawat.
bisa kecil nilai saya. Oke, kita tunggu sebentar. Programnya masih loading. Lumayan lama ya. Tuh, udah muncul. Kita ketik tadi masukkan banyaknya bilang. Ini tadi adalah N kan? Nah, N-nya kita ada 5. Kita masukin 5. Kita kecil dulu. Terus kita masukin 5 nih. 5. Nah, kan sama kan outputnya, yakni bilangan ke-1. Nah, kita masukin lagi. Bilangan ke-1-nya adalah 2. Terus bilangan keduanya adalah 5. Terus bilangan ketiga, bilangan ketiganya adalah 9. Terus bilangan keempatnya adalah 4. Terus bilangan kelima, itu bilangan kelimanya adalah 3. Tuh kan, sama semua kan? Nah, nanti cara kerja programnya itu memang seperti itu. Nah, mungkin kalian juga udah menebak, kira-kira nanti hasilnya setelah saya enter itu akan seperti apa? Yakni genap 2 ini kan. Oke, kita coba aja. Kita enter. Tuh. Genap sama dengan 24 dan ganjil sama dengan 593 gitu. Jadi program yang udah kita buat tadi itu berhasil dan memang cara kerja programnya itu seperti ini. Oke, untuk soal nomor 1 kita udah selesai. Sekarang mungkin kita akan lanjut ke soal nomor 2. Terus saya mau minum dulu. Oh iya, saya tadi hampir lupa bahwa kan kita tadi itu disuruh bahwa dari soalnya tadi kita coba menginputkan nilai 11111 dan outputnya adalah ganjil. Ya ini ada 6 ya satunya. Oke, kita coba dulu. Bahwa banyaknya N-nya itu ada 6. Terus bilangan ke satunya 1, 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi. Apakah outputnya akan ganjil? Ya, outputnya akan ganjil semua. Sedangkan untuk genap ini akan kosong karena memang nggak ada bilangan genap. Nah, berarti program ini berhasil gitu. Jadi kalau seandainya kalian mau memasukkan bilangan berapapun itu, dia akan tetap berhasil. Dia akan tetap mengklasifikasikan bilangan yang kalian masukkan itu bilangan genap atau ganjil. Gitu. Jadi kalian bebas mau masukin angka berapapun. Oke. Terima kasih. Kita lanjut lagi mungkin untuk soal nomor 2 ya, tapi nanti dulu. Saya mau minum. Oke. Sekarang kita akan membahas soal nomor 2, yakni membuat program untuk mencari nilai KPK dan FPB dari dua bilangan. Oke, kita mulai aja ya. Untuk memperendek durasi. Oke. Di sini saya udah siapkan nih program untuk mencari KPK dan FPB. Oke, sebelum itu kita bahas dulu KPK itu apa, FPB itu apa. Jadi KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, jadi ini tuh mencari kelipatan dari dua bilangan, namun kita cari yang kecilnya aja. Terus yang FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar gitu. Nah, jadi faktor persekutuan terbesar ini kita cari nilai yang terbesarnya. Faktor itu biasanya dihitung menggunakan pohon faktor gitu. Nah, namun di sini kita hanya akan menggunakan program ini saja gitu. Jadi kita nggak perlu coret-coret cari menggunakan pohon faktor, kita tinggal bikin programnya, terus kita masukin angkanya dan akan keluar gitu. Oke, kita coba ya. Nah, untuk 3 baris pertama ini udah saya jelaskan tadi bahwa ini file header-nya IOStream, terus using name space itu apa gunanya, terus juga tipe data fungsi utamanya juga masih sama, in main. Jadi kita langsung aja ke variabel. Di sini ada P, Q, I, X, dan A dengan tipe data integer. Nah, di sini kita deklarasikan dulu bahwa nilai X-nya sama dengan 0 ya. Nah, oke. Selanjutnya kita buat judul. Ini cuma untuk judul aja sebenarnya. Program menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan. Gitu, biar kita tahu kira-kira yang kita kerjakan itu apa. Judulnya gitu. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya kita cout nih. Masukkan bilangan yang pertama.
Nah, bilangan pertama ini tuh kita bebas tuh mau masukin berapa aja. Dengan lalu kita masukkan variabelnya yakni P. Jadi yang bakal membaca bilangan pertama itu adalah P. Terus yang selanjutnya masuk ke bilangan yang kedua. Bilangan kedua nanti akan dibaca oleh Q. Itu artinya nanti Q bertugas untuk membaca bilangan yang kedua. Oke, nih. Artinya Cout NDL ini untuk menambah space saja, seperti saya bilang soal sebelumnya. Oke, kita lanjut aja ke pernyataan for. Di sini for-nya sama, I dimulai dari 1, terus juga I-nya lebih kecil atau sama dengan Q, dan I++. Oke, kita coba aja dulu ya di sini. Misalnya kita masukkan aja nilai masukan pertamanya misalnya 20 ya gitu. 20. Terus nilai Q-nya atau bilangan keduanya itu 10 aja deh gitu. Oke, 10 ya. Oke. Lanjut kita coba nih. Udah nih pernyataan for. Terus kita langsung aja coba ini ada pendeklarasian bahwa X, nilai X itu sama dengan X ditambah P. Nah, kita ketahui bahwa di atas tadi kita udah mendeklarasikan bahwa nilai X itu sama dengan 0. Jadi, X sama dengan 0 ditambah P-nya adalah 20. Itu artinya sekarang nilai X-nya adalah 20 kan. Nah, sekarang kita mendapatkan bahwa nilai X sama dengan 20. Oke, kita lanjut nih. Bahwa kita masuk ke pernyataan if. Jadi apabila X yang udah kita dapat tadi, X 20 itu apabila X yakni 20 modulasi dengan Q-nya itu tadi 10 kan? 10 itu sama dengan 0, maka kita masukin aja nilai Q yang awal. Gitu. Jadi, di sini kan kita tahu bahwa modulasi itu adalah sisa bagi. Jadi kalau seandainya 20 dibagi 10 dan sisa baginya 0, maka kita Cout aja langsung X-nya itu sama dengan 20. Dan ternyata memang benar bahwa 20 merupakan sisa bagi 20 dibagi 10, itu sisa baginya 0. Itu artinya benar kan? Ini artinya ini benar kan? Itu artinya kita langsung aja Cout di sini bahwa KPK dari dua bilangan tersebut adalah, kita langsung aja masukin nilai X-nya. Berarti sekarang kita dapat KPK-nya sama dengan 20 gitu. Jadi kita dapat KPK-nya 20. Cepat ya ternyata. Jadi iya memang. Jadi kita udah dapat nih. Kan kita cuma perlu nyari dua aja nih, KPK sama FPB. Karena KPK-nya udah dapat, kita langsung aja lanjut ke FPB-nya. Oke, selanjutnya FPB itu kita langsung deklarasikan aja bahwa A sama dengan P modulasi Q. Nah, seperti kita tahu tadi bahwa P-nya sama dengan 20, terus juga Q-nya sama dengan 10. Nah, maka nilai A adalah, oke kita cari nih, 20 dibagi 10, berapa tuh sisanya? Modulasinya berapa? Ya ini sisanya 0 kan? Karena 20 dibagi 10 itu sama dengan 2, tidak menyisakan sisa sama sekali. Jadi sisanya adalah 0. Oke, kita dapat nih, A-nya sama dengan 0. Kita lanjut ke pernyataan. Sebenarnya pernyataan while ya. Oke, kita lihat dulu nih. Karena kalau seandainya kita mau menggunakan pernyataan while yang ini, kita udah lihat nih di sini bahwa persyaratannya adalah A tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan kita memiliki nilai A-nya sama dengan 0. Itu artinya kita nggak perlu lagi pernyataan while ini, kita langsung aja ke bawah gitu. Kita langsung aja ke Cout ini. Kita nggak perlu lagi pernyataan yang ini karena kan persyaratannya ini tuh digunakan hanya apabila A tidak sama dengan 0, sedangkan kita dapat A-nya sama dengan 0. Jadi kita nggak perlu pakai. Kita langsung aja ke Cout sini, itu artinya FPB dari dua bilangan tersebut adalah Q. Langsung aja kita masukin nilai Q awal. Nilai Q awal kita adalah 10. Itu artinya nilai dari FPB kita itu sama dengan 10. Kenapa? Karena kita nggak pakai pernyataan while lagi. Kita nggak perlu lagi nilai A ini. Kenapa? Karena seperti kita udah cari tadi kan dari awal bahwa
nilai A itu 0 dan pernyataan while itu hanya bekerja, hanya akan running apabila nilai A-nya itu tidak sama dengan 0. Itu artinya kita langsung aja ke bawah dan kita dapatkan bahwa nilai FPB-nya sama dengan key dan key-nya sama dengan 10. Oke, segampang itu ternyata ya. Jadi sekarang kita udah dapat nih, KPK-nya sama dengan 20, FPB-nya sama dengan 10. Oke, kita buktiin. Kita coba build and run program kita. Oke. Kita coba build and run. Seperti biasa, lama ya ternyata. Oke, kita udah dapat bahwa KPK-nya 20, FPB-nya 10. Apakah bakal benar? Nanti ternyata salah. Aduh, bahaya nih. Yuk, program dipercepat. Nanti takutnya durasi video saya bakal lama. Oke. Karena setelah ini nanti kita akan langsung aja lanjut ke soal nomor 3 ya. Karena soal nomor 3 itu lumayan panjang dan lumayan rumit juga. Oke. Kita tunggu sebentar. Masih agak lemot. Nanti kita bakal masukin bilangan pertamanya yang P ini adalah 20. Terus juga bilangan yang keduanya itu adalah 10 ya. Apakah benar KPK-nya nanti bakal 20 dan FPB-nya bakal 10? Ini kenapa programnya nggak jalan-jalannya? Tuh, alhamdulillah. Oke, kita dapat tadi, maksudnya kita masukkan tadi kan, P-nya sama dengan 20 ya, bilangan pertamanya sama dengan 20. Terus bilangan yang keduanya sama dengan 10. Gitu. Maka nanti akan menghasilkan KPK 20, FPB 10. Benar gak ya? Kita coba enter. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, benar. Berarti nanti bakal keluar bahwa KPK-nya adalah 20 dan FPB-nya adalah 10. Itu. Jadi cara kerja programnya itu sesimpel ini. Namun kalau saatnya kita menggunakan rumus biasa, itu mungkin kita bakal pakai one factor, apalagi untuk mencari FPB-nya ini ya. Dengan program ini kita tinggal masukin aja bilangan pertama dan keduanya, terus kita cari deh KPK dan FPB-nya itu berapa. Gitu. Jadi untuk soal nomor 2 itu seperti itu. Oke, kita akan langsung aja lanjut ke soal nomor 3. Oh iya, sebelum itu seperti biasa, seperti soal yang pertama tadi, ini sebenarnya kalian bebas mau masukin bilangannya yang pertama dan keduanya itu berapa, sesuai dari soal yang mau kalian cari gitu. Jadi kalau seandainya bilangan pertamanya 50 kayak 40, 45, 50, 51 atau berapapun itu, terus bilangan keduanya 101 atau berapapun itu bebas. Nanti akan otomatis keluar berapa nilai KPK dan juga nilai FPB dari dua bilangan yang kalian masukkan tadi. Gitu. Oke. Suara saya udah mulai serang. Oke, mungkin kita akan lanjut ke soal nomor 3. Saya persiapkan dulu agar jauh lebih cepat durasinya. Bentar ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi untuk mengerjakan soal nomor 3, yakni buatlah program dari sekumpulan input bilangan 1 sampai 10 yang cuma menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali saja. Yang dimana apabila bilangan itu tidak muncul 3 kali, outputnya akan tidak ada. Oke, kita coba nih. Oke, di sini saya udah nyiapin programnya. Ini memang agak sedikit rumit karena memang lumayan susah. Oke. Ini sama aja seperti tadi, yakni untuk menentukan field header-nya gitu kan, yakni pakai IOStream untuk pakai si in si out itu, terus juga menggunakan using namespace dan juga memakai fungsi utama main juga. Terus variabelnya di sini ada n, r, array dengan batasnya 10 karena soalnya tadi itu 1 sampai 10 kan. Terus juga ada I dan J, ini untuk pernyataan for nanti. Terus ada temp, terus juga ada total, terus juga ada mode-nya juga. Oke, kita coba aja dulu. Kita langsung aja, karena ini lumayan panjang ya. Terus kita mulai. Masukkan panjang nilainya dulu. Jadi kita akan masukkan dulu kira-kira banyaknya nilai yang kita masukkan nanti itu berapa. Gitu. Jadi ini tuh bebas ya, mau kalian masukin berapapun juga nggak masalah gitu.
Oke, kita lanjut ya. Yakni ini si out NDL ini seperti tadi dijelasin bahwa ini tuh cuma untuk menambah space tambahan aja. Jadi kalau seandainya nggak dipakai juga nggak apa-apa. Biar gimana ya, tampilan codingan kita pada saat kita running nanti itu akan jauh lebih rapi. Oke, pernyataan for. Di sini itu dimulainya itu dari 0. Jadi I-nya sama dengan 0, terus I-nya lebih kecil atau sama dengan N, dengan I++. Lanjut dengan si out, masukkan nilai ke dengan I ditambah 1. Oke, ini kan dimulainya dari 0 nih. Oke, I-nya dimulainya dari 0 kan. Nah, karena ini nantinya itu masukkan nilai ke dan I ditambah 1, I ditambah 1 itu artinya nanti nilainya itu adalah 0 ditambah 1. Berapa tuh? Berarti nanti akan teroutput nilai ke 1 dong, karena 0 ditambah 1 ya 1. Nanti akan 0 tambah 1 ya sama dengan 1 gitu. Nanti akan keluar output bahwa masukkan nilai ke 1. Oke, lanjut lagi karena ada I plus-plusnya. Nanti bakal ada lagi gitu I plus-plusnya kan, ini kan tadi 1 tuh I-nya. Nanti lanjut lagi I ditambah 1 sama dengan 2. Berarti nanti akan ada lagi masukkan nilai ke 2 gitu. Terus saja sampai akhirnya I-nya itu udah tidak lebih kecil dari N. Oh ya, kita coba aja ya. Misalnya di sini kita masukin N-nya sama dengan 6. Kita lihat aja kayak soal tadi, kalau nggak salah di soal tadi itu N-nya sama dengan 6 ya. Ya benar. Di sini kalau di soal ini kan N-nya sama dengan 6. Kita coba aja langsung ya. Di sini kita masukin N-nya sama dengan 6 kan. Itu artinya karena di syarat di for ini tadi I-nya lebih kecil sama dengan nggak sama dengan, tapi I lebih kecil dari N, maka nilai I itu nggak boleh lebih kecil dari N-nya tadi berapa? 6. Itu artinya nanti itu akan terus mengisi gitu sampai akhirnya masukkan nilai ke 6. Nah, gimana caranya dapat ini? Sama aja kayak waktu kita mengerjakan soal nomor 1 tadi ya. Ini kayak dimulai dari 0, terus nanti bakal ada I plus-plusnya, terus ditambah 1 gitu. Nanti akan muncul seperti ini pada program nanti. Dan ini juga kita yang bertanggung jawab untuk mengisi kira-kira nanti nilainya berapa gitu. Nanti kita yang bakal mengisi. Nah, setelah kita udah menentukan ini gitu, nanti kan nilainya itu akan dibaca oleh variabel RI. Nah, nanti akan dibaca oleh variabel ini. Variabel I ini. Dengan I-nya ini ya maksimal 10. Jadi memang N-nya itu sebenarnya maksimalnya 10 ya. Jadi nggak boleh lebih. Karena di sini R-nya 10. Ini kalau saya dilebihin juga boleh. Namun soalnya juga minta 10. Ya udah. Kita lanjut ya. For masuk ke pernyataan for lagi. Namun ini tuh udah menentukan untuk mengklasifikasikannya gitu. Jadi kalau seandainya untuk menentukan bilangan itu muncul 3 kali atau enggak gitu. Kita udah masuk tuh. Oke, kita mulai nih. Nah, pencet. Oke, mulai dari for nih. For-nya ini masih sama, I-nya sama dengan 0. Terus I-nya lebih kecil dari N dan I plus. Nah, ini ada pernyataan for lagi. Jadi itu pernyataan for dalam for gitu. Nah, di sini karena ada for dalam for, otomatis kita memerlukan variabel baru. Karena yang pertama ini I, maka yang kedua kita pakai J. Di sini J-nya dimulai dari N dikurang 1. Nah, J lebih besar sama dengan 0 dan J min. Nah, ada pernyataan if lagi nih. Ini tuh kayak bertumpuk gitu ya. Jadi ada pernyataan for dalam for, terus selanjutnya ada lagi bantuan dari pernyataan if. Nah, jadi if RJ itu lebih kecil dari RJ dikurang 1, maka kita masukkan pernyataan bahwa 10 sama dengan RJ. RJ sama dengan RJ kurang 1. Nah, terus dilanjut lagi, RJ kurang 1 itu sama dengan 10. Itu. Kita lanjut. Selanjutnya lagi masih masuk ke dalam pernyataan for. Oh ya, ini banyak banget ya tanda tutup kurung.
Jadi ini tuh setiap program atau setiap pernyataan fungsi yang kita pakai itu semuanya buka kurung terus kita tutup lagi tentunya gitu. Jangan lupa ya. Jadi kalau seandainya ini pernyataan for buka tutup buka kurung, maka kita harus tutup juga. Terus ini ada buka kurung, maka di sini juga harus kita tutup. Di sini buka kurung, di sini juga tutup. Jadi tergantung berapa banyak pernyataan yang kita gunakan. 3 pernyataan yang kita gunakan, maka 3 juga tutup kurungnya. Jangan kurang, jangan lebih. Oke? Nanti programnya tidak akan jalan. Nanti bakal merah-merah tuh di sini. Gitu. Lanjut, pernyataan for. For-nya ini masih sama dengan I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, dan I++. Terus di sini kita masukkan pernyataan total I sama dengan 0. Nah, for untuk J sama dengan 0, J lebih kecil dari N, J++. Lalu pernyataan if lagi. Jadi masih sama tuh. For, pernyataan for dalam for, terus juga ada pernyataan if-nya. Dengan ARR, I sama dengan ARR, J, R. Terus kita masukkan total I++. Oke, jangan lupa untuk tutup kurung lagi. Terus kita masukkan mode-nya sama dengan 0. Masuk ke pernyataan for lagi. Yakni I sama dengan 0, I lebih kecil dari 0, lebih kecil dari N, terus I++. Dengan if total I lebih besar dari total I plus 1, dan total I lebih besar dari 3. Lalu kita masukkan pernyataan mode sama dengan RI dan tutup kurung semua. Tutup kurungnya lumayan banyak ya. Jadi gimana sih? Kenapa sih harus banyak banget? Jadi ini tuh untuk menutup program atau menutup fungsi yang kita pakai gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai, itu kita hapus ya. Pada saat kita build and run, itu akan muncul merah-merah. Coba ya kita build and run. Nanti pasti akan muncul merah-merah di sini tuh. Di angka 48 tuh kan. Nanti akan muncul tuh. Itu artinya ada kesalahan di bawah ataupun di tempat itu sendiri. Kalau nggak di lurusan ini yang salah, nanti di bawahnya yang salah. Kita tambahin di sini, terus kita coba build and run ya. Dari program yang udah kita bikin tadi. Maka dia akan memunculkan keinginan kita gitu. Nanti akan muncul ini tuh. Masukkan nilai-nilai ini tadi itu akan muncul. Dan kita bertanggung jawab untuk masukkan berapa-berapa gitu nilainya. Oke, loadingnya agak lama. Kita tunggu. Yang pasti setelah kita bikin tutup kurung itu nggak akan ada masalah lagi ya. Kita tunggu sebentar. Agak nge-lag nampaknya. Oke, kita tunggu. Oke, dan nih, masukkan panjang nilai. Tadi panjang nilainya kita ada 6. Nah, maka nanti akan muncul masukkan nilai ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, dan ke 6. Oke, kita buktiin. Kita coba dulu ini. Kita masukin aja ya nilai dari soal ini. Yakni 1, 2, 2, 3, 5, 4. 1, 2, 2, 3, 5, 4. Oke, kita masukin nih. Ntar kita, ya, mana ya programnya tadi? Oh ini. Oke, 1, 2, 2, 5, 4 ya tadi. 1, 2, 2, 5, 4 ya. Oh, ada 3-nya. 1, 2, 2, 3, 5, 4. Maaf, salah. 1, 2, 2, 3, 5, 4. 1, 2, 2, 3, 5, 4. Oke, kalian udah bisa menebak dong. Kalau seandainya dari soal, itu maka kita ketahui bahwa outputnya akan tidak ada. Karena tidak ada nilai yang lebih dari 3 kali. Dan di program kita pun tidak akan berjalan gitu. Dalam artian maksudnya tidak akan membaca adanya 3 bilangan yang sama gitu kan. Karena memang kita tidak memasukkan 3 bilangan yang sama. Nah, pertanyaannya apakah program kita berhasil atau tidak? Oke, kita coba. Kita coba enter ya. Nah, dan sekarang outputnya tidak ada, jadi tidak muncul sama sekali. Tidak ada bilangan dari bilangan ke-6. Dari ke-6 bilangan ini, tidak ada
bilangan yang memiliki atau yang muncul 3 kali gitu. Semuanya muncul sekali kecuali 2 ini muncul 2 kali. Namun tidak masuk hitungan karena kita hitung hanya yang lebih dari 3 kali. Oke, kita coba lagi. Bilangan yang muncul 3 kali ya. Oke, kita coba. Misalnya n-nya kita samain aja 6. Terus kita coba 2, 2, 2. Ini udah 3. Kalau seandainya 3 bakal muncul nggak ya? Padahal di soal dan juga di program itu cuma untuk bilangan lebih besar, lebih dari 2 kali, bukan lebih atau sama dengan. Oke, kita coba untuk yang cuma 3 aja ya. Kita coba nih. Apakah nanti bakal muncul atau enggak? Kita enter, tidak muncul juga. Kenapa? Karena memang program ini itu dibuat untuk sesuai soal gitu, cuma untuk bilangan yang muncul lebih dari 3 kali, lebih dari gitu, artinya bisa 4, 5, 6 kali muncul gitu. Kalau misalnya cuma muncul 2 kali, maka dia nggak akan tampil. Oke. Selanjutnya kita coba bilangan apabila dia munculnya lebih dari 3 kali ya. Oke, tadi 6 bisa kita samain. Terus kita masukin 2, 2, 2, 2 lagi. Nah, ini udah lebih kan? Udah 4. Misalnya kita masukin 5 di sininya, terus di sininya 4 gitu ya. Ini udah lebih ya, otomatis harusnya ada kan, harusnya. Oke, kita coba enter. Ternyata salah. Oke, kita cari dulu ya. Kira-kira kesalahannya itu di mana? Oke. Oke guys, setelah mencari kesalahannya, ternyata memang saya lupa untuk memasukkan kira-kira kalau seandainya nanti memang bilangannya lebih besar dari 3 itu kita see out-nya apa gitu, output-nya apa gitu. Nah, makanya tadi saya udah tambahin di sini bahwa kita tambahin di sini itu jika nilai mod yang udah kita cari tadi itu lebih besar dari 0, maka kita bakal see out mod yang tadi, terus masukkan muncul lebih dari 3 kali gitu. Ya, saya lupa. Terus juga else-nya tidak ada. Ini biar yang tadi kan kosong aja. Kita kasih kata-kata lah gitu biar bagusnya. Terus see out in the L ini biar tampilan codingnya lebih bagus aja ya. Terus kita tutup program. Itu saya lupa tadi. Oke. Setelah kita buat ini, sekarang kita coba lagi will and run. Apakah akan berhasil? Tadi kita masukin nilainya sesuai soal ya. Dengan n sama dengan 6. Terus bilangannya 1 2 2 3 5 4. 1 2 2 3 5 4. Oke. 1 2 2 2 3 2 2 3 2 4. Catat dulu di sini. Oke, kita sebentar. Untuk mulai. Yuk, buru. Oke, nah ini kan masukkan banyak nilai. Kita masukkan tadi nilai n-nya 6 kan tadi. Oke, 6. Masukkan nilai yang pertama tadi 1, terus yang keduanya 2, 2, terus yang ketiga 3, yang kelimanya 5, terus yang keenamnya 4. Oke, nah maka akan menghasilkan output tidak ada. Ini biar kita kasih tulisan aja ya, biar bagus. Nah, tidak ada kan? Sama seperti soalin tadi, bahwa outputnya adalah tidak ada. Gitu. Tidak ada gitu kan? Sama tuh. Oke, kita coba untuk nilai, untuk barisan nilai ini yang ada nilai lebih darinya ya. Oke, kita coba lagi. Kita langsung run aja karena sama aja programnya. Oke, masukkan panjang nilainya tadi 6. Terus masukkan nilai ke satunya tadi berapa itu? Oh enggak, ini kan bebas ya, 1, 2,
terus 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi. Nah, ini kan otomatis 2 ini muncul lebih dari 3 kali kan, yakni 4 kali. Maka nanti bakal muncul di output apakah bakal muncul atau enggak gitu. Oke, 5, 4. Oke, kita enter. Tidak ada lagi. Kenapa bisa? Ternyata programnya salah lagi ya. Bentar, saya cek lagi. Kita coba untuk masukin nilai yang lebih dari 3 ya. Coba. Oke, kita coba run. Will and run aja biar lebih clear. Jadi sepertinya salah input atau mungkin saya salah lihat bagaimana. Coba kita coba lagi. Oke. Coba ya. 6. Terus kita masukin 2, 2, 2, 2. Ini udah 4 kali kan 2-nya. Kita coba. Terus 5. Nah, baru muncul tuh. Baru bakal muncul bahwa 2 muncul lebih dari 3 kali. Itu karena memang di sini muncul 2-nya muncul 4 kali. Ya, ini lebih kan. Jadi 3 kali. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau masukin angka berapapun itu bebas. Nanti bakal muncul misalnya 5 ya. 5 munculnya 6 kali gitu. Nah, nanti bakal muncul lagi 5 muncul lebih dari 3 kali. Yakni di sini munculnya 6 kali gitu. Jadi kalian mau masukin angka berapapun, kalau misalnya dia nggak lebih dari 3 kali, maka dia nggak akan muncul kata-kata bahwa bilangan tersebut muncul lebih dari 3 kali. Tapi yang akan muncul adalah output tidak ada gitu. Jadi seperti itu untuk program nomor 3 ini. Memang agak sedikit susah, bahkan susah, bukan sedikit, tapi memang susah, namun setidaknya seperti itulah, memang agak ribet sih. Oke, terima kasih untuk semua yang udah nonton, ibu dosen atau kakak-kakak sekalian. Terima kasih. Itulah pembahasan dari 3 soal yang diberikan ibu tadi, yang diberikan ibu minggu lalu, dan itu juga program-programnya. Mohon maaf kalau sebenarnya memang ada kesalahan, mulai dari kesalahan kata atau mungkin kesalahan istilah, penyebutan, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Terus juga, karena tadi masih ada kesalahan-kesalahan program, jadi saya juga mohon maaf, sampai akhirnya bisa benar. Saya mohon maaf. Dan akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.